hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Allah Ta'ala luaskan rezeki kita yang halal yang berberkah. Allah Ta'ala berikan keberkahan ke dalam hati kita, badan kita, ilmu kita, segala amal-amal kita. Allah berikan keberkahan pada akhirat kita, rezeki kita, keluarga kita, anak cucu kita, keluarga kita. Dan Allah Ta'ala berikan cahaya ke dalam hati kita, cahaya ma'rifat, cahaya hidayah, cahaya baginda Rasulullah SAW, dan cahaya zikir. Dan Allah Ta'ala berikan rezeki kita akal yang sempurna, pahaman yang sempurna, ilmu yang bermanfaat, hikmah dan ma'rifat. Ala hadhihi niyyat wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. يا الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار واضيائها وقود الارواح واليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب التاج والاعراج والبرق والعلم دافع البلاء والوباء والموت والالم اسمه الطاهر المطهر المعطر المنور من اسمه المكتوب الاربع الموضوع الروح والقلم شمس الضحى بدر الرجال والهدى المصباح والغراب القاسم سيد الكونين وشفع الثقلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا عرب العجب نبي الحرمين محبوب النار المشرق والمغرب اللهم وفقنا بالايمان واجعلنا من اهل اليقين والاحسان يا ذا الطول والانعام وفقنا لما يرضي عنا يا من فيها السلام واجعلنا من خواص عبادك الكرام صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الكرام ما وكفى ضربا هلنا فنزال المال وسنا ورنا حمام امين يا رب العالمين اللهم يا من نور الانوار نور قلوبنا يا الله بنور معرفتك وبنور هدايتك وبنور نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونورت السماوات والارض ابدا اللهم يا من نور الانوار نور قلوبنا يا الله بنور معرفتك وبنور هدايتك وبنور نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونورت السماوات والارض ابدا اللهم يا من نور الانوار نور قلوبنا يا الله بنور معرفتك وبنور هدايتك وبنور نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما نورت السماوات والارض برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا يا الله رحمة النبي الحب والمرسلين وإلى هذا الملائكة المقربين يا رحمن الرحيم اللهم ارزقنا العقل والفهم والعلم والحكمة والمعرفة اللهم ارزقنا العقل والفهم والعلم والحكمة والمعرفة اللهم ارزقنا العقل والفهم والعلم والحكمة والمعرفة اللهم بارك لنا في قلوبنا وأدياننا وأبداننا وجوارحنا وعدونا وأعمالنا وأخلاقنا وأرزاقنا وأهلنا وأولادنا وقراباتنا وأصحابنا وجميع من معنا وما معنا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب العالمين. قول Allah
ربي تعالى
على حبيبي محمد خير الرجال على حبيبي محمد خير الرجال Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi rawdatin min riyadil jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin Abi Zahra'i Fatimah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kita nikmat, anugerah, taufik, hidayah dan inayah sehingga kita bisa kembali dapat berkumpul di majlis yang mulia ini, di tempat yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita, Nabi Muhammad gembira kepada kita, arwah abah, arwah mama, nenek datuk kita hibung melihat kita. Allah Ta'ala ampuni seluruh dosa-dosa kita, orang tua kita, anak cucu kita, nenek datuk kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, dan seluruh dosa kaum muslimin dan muslimat zahir batin seumur hidup. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Allah luaskan rezeki kita, rezeki yang halal, yang berberkah, yang menyampaikan kita ziarah Makkah dan Madinah, berhaji, berumrah, ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Jamaah Majelis Zikir wa Ta'lim Musalla Al-Ummi yang kita sama-sama diampuni dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali menyambung daripada pelajaran kita daripada kitab Dalailut Tauhid fi Ma'rifatil Wahid. Masih menyambung pembahasan yang ahad semalam di halaman 9 sedikit lagi. Kita ulang sedikit. Tetapi tiada sempurna keyakinan kita kecuali mengetahui apa arti wajib dan mustahil dan jaiz, karena tiada bisa menghukumkan satu qadiyah kecuali mengetahui tasawwur lafaz maudhu' dan mahmul. Ini sudah kita bahas. Kemudian sambungannya, dan karena hukum yang tiga itu, yaitu wajib, mustahil dan jaiz, yang tiga buting itu, hukum yang tiga itu disebut hukum akli ngarannya. Hukum akli yang jatuh kepadanya ilmu tauhid. Nah, jadi jatuhnya ilmu tauhid itu adalah hukum akli.
Sebab kita kadangkala mengetahui apa yang wajib bagi Allah Ta'ala, apa-apa yang mustahil bagi Allah Ta'ala, apa-apa yang harus bagi Allah Ta'ala. Kita kadangkala mengetahui kecuali dengan perantara akal. Makanya yang wajib, mustahil, dan harus yang tiga itu tadi, itu jatuhnya kepada hukum akal. Ilmu tauhid jatuhnya kepada hukum akal. Sebab dengan akal lah kita kawa mengenal Allah Ta'ala. Dengan sebab akal kita kawa menerima ilmu. Dengan sebab akal kita kawa paham. Makanya ada kata-kata al-aqlu alatul ma'rifah. Nah, akal itu adalah alat untuk mengenal. Sebab dengan adanya akal kita kawa mengenal Allah Ta'ala, kita kawa belajar ilmu tauhid, kita kawa belajar fikih, kita kawa belajar macam-macam. Dengan sebab akal kita kawa menerima ilmu, dengan sebab akal kita kawa memahami ilmu. Jadi ilmu tauhid itu jatuhnya kepada hukum akal, karena alat untuk mengetahui, alat untuk mencerna ilmu, mau kadang mau harus berakal. Sebab belum punya kadang isi akal, kadang akal kayak hendak paham, kayak hendak menerima ilmu, kayak hendak belajar ilmu tauhid, kayak hendak mengetahui sifat-sifat Allah Ta'ala, dan wajib, mustahil, dan harus punya akalnya kadang. Berarti sabaran itu ilmu tauhid, bahkan ilmu-ilmu yang lain itu pun jatuhnya kepada hukum akal kadangnya. Di situ dulu. Makanya inilah ada di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Surah Al-Alaq. Iqra, ada yang menafsirkan ulama, Iqra, bacalah olehmu akan Al-Quran. Wa rabbukal akram, dan bermula Tuhan engkau, Allah Ta'ala nuntunah, tahulah Tuhan engkau itu Al-Akram, murah yang bersangat pemurahnya luar biasa. Nah, apa bukti pemurahnya Allah Ta'ala? Satu huruf Quran yang kita baca, Allah Ta'ala balas satu hurufnya 10. Satu huruf yang kita baca, Allah balas 25. Satu huruf yang kita baca, Allah balas 50. Satu huruf yang kita baca, Allah balas 100. Ada disebutkan di dalam kitab Risalah Mu'awanah. Ada riwayat daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, daripada baginda Rasulullah SAW, mengenai tentang pahala membaca Al-Quran. Pahala membaca Al-Quran. Nah, pahala membaca Al-Quran. Nah, ternyata pahala membaca Al-Quran ini dibagi kepada dua macam. Yang pertama, membacanya di luar sholat, di luar sembahyang. Yang kedua, di dalam sembahyang, di dalam sholat. Nah, pahala membaca Al-Quran di luar sholat, di luar sembahyang, ini dibagi kepada dua macam pula. Yang pertama, kada berwudu
Bolehlah membaca Quran kada wudu. Boleh aja, asalkan jangan mencapai Quran aja. Lamanya kada wudu kada boleh. Nah tapi lamanya sekadar membaca aja, biar tulak sarwanan yasinan umpamanya. Membaca yasin, seorang wudu kada, bolehkah? Boleh. Nah bagi orang yang membaca Quran cuman kada wudu, nah ini diberi pahala satu huruf dibalas 10 hasanah atau 10 pahala. Satu hurufnya dibalas 10. Contoh kayak alif lam mim. Nah, alif lam mim berapa butir hurufnya? 3 huruf. Berarti punya sidik membaca kada wudu di luar pada sembahyang, satu hurufnya 10, 3 huruf 30 pahala. Nah, 30 pahalanya alif lam mim. Nah kemudian pula lamunnya sidin ini membaca Qur'annya dengan berwudu. Nah berwudu. Nah ini bertambah lagi nilai pahalanya. Nah satu huruf ini dibalas Allah Ta'ala 25 pahala. Kenapa jadi berwudu lebih ganal pahalanya? Karena lebih beradab daripada kada berwudu, ya kan? Makanya terganal pahalanya. Berarti lo punya alif lam mim 3 huruf, 25 kali 3 70 75. Nah banding biar 30 lawan 75. Nah kemudian pula pahala membaca Al-Quran di dalam sholat dibagi kepada 2 golongan. Yang pertama membaca Qur'annya di dalam sembahyang, cuma sembahyangnya berduduk. Nah berduduk. Nah maka ini satu huruf ini dibalas Allah Ta'ala 50 pahala. 50 pahala. Berarti lo punya alif lam mim 50 kali 3 150 pahala. Nah, bagaimana lagi? Kemudian pula lamunnya sembahyangnya ini berdiri. Nah, berdiri. Nah, maka pahalanya dibalas Allah Ta'ala satu huruf dibalas 100 pahala. Nah, sebutin hurufnya dibalas 100 pahala. Berarti lo punya alif lam mim 3 huruf dikalikan 100 300 pahala. Nah, makin beradab makin ganal nilai pahalanya. Nah inilah nilai pahala membaca Al-Quran yang Allah Ta'ala beri. Mudah-mudahan kita tidak diberi taufik hidayah membaca Al-Quran. Hanya itu ulun seorang menempah diri ulun seorang. Nah kemudian pulang sambungannya, kan Allah Ta'ala bersanatan pemurah, bacalah Al-Quran jatuhan dipang pahalanya kan. Alladzi 'allama bil qalam, yang bermula Allah Ta'ala yang Rabbuka akram tadi, 'allama mengajari bil qalami dengan pena. Qalam itu secara makna artinya pulpen, artinya pena, pensil. Itu qalamun pena ya, qalamun pensil, pulpen. Allah Ta'ala melajari kita dengan pulpen. Hah? Kayak apa ya? Melajari kita lewat pulpen. Nah ternyata di dalam tafsir makna bil qalami ini ay bil aqli. Artinya Allah Ta'ala melajari kita itu melewati perantara akal, disebabkan adanya akal. Selama orang itu ada diisi akal, orang itu kawa mengaji, kawa menuntut ilmu, kawa menerima ilmu. Cobaan kada diisi akal, kegilaan kau umpamanya na'udzubillah, kawalah lagi hendak pelajaran, karena kawa lagi. Jadi Allah Ta'ala melajari kita melewati akal. Kenapa Allah Ta'ala menyerupakan akal itu kayak pulpen? Ini pinjam kata nih. Ya kan ya Pak, alladzi 'allama bil akal, umpamanya langsung aja. Kenapa Allah Ta'ala memakai kata-kata qalam, memakai kata-kata pulpen? Ini mengisyaratkan akal lawan pulpen ini ada hubungan. Ada hubungannya. Apa samaannya?
Akal dengan pulpen ialah sama-sama alat menulis, sama-sama alat menggambar. Oh iya, lamunya pulpen, nah spidol, kasar alat menulis kalau kasar alat menggambar kalau bawa akalnya gitu juga. Akalnya gawiannya menggambar, inya menulis, inya si akal ini. Makanya ada kata-kata al-aqlu kal-qalamiyah. Akal itu seperti pulpen. Apa taswirnya? Fi alat wajah sabahnya fi alat taswir, pada alat menggambar. Nah, alat menggambar tahu sudah. Akal nah kayak pulpen sama kayak menulis juga. Kemana pulpen ini menulis? Ke kertas. Ya Allah, si akal ini bang kemana ini menulis? Ternyata ke dalam hati kita. Hati kita ini ibarat kayak kertas. Lalu ada pulang kata-kata al-qalbu kal qirtas. Akal ini seperti kayak kertas. Hati nih, hati ini kayak kertas. Akal kayak pulpen, kasar menulis. Hati kayak kertas, alat ditulis. Nah, kan pulpen paham aja sudah, kasar menulis, menulis. Ya Allah, pulpen, akal menulis juga. Inya inilah apa-apa aja yang pian dengar, apa-apa aja yang pian lihat. Ulun saat ini mengaramakan, pian mendengarkan. Saat ini akal pian menulis. Saat ini akal pian menggambar. Kemana akal pian menggambar? Ke dalam hati pian. Ke dalam hati pian. Nah, ketika ulun menjelaskan, lalu pian menggambar, lalu menggambar di hati pian lalu kalihatan nampak gambarnya, kalihatan gambarnya, maka berarti pian paham ngarnya. Paham. Tapi lamunya ulun menjelaskan, menerangkan, pian nganga. Napa aja nang guru ini kada timbul gambarnya, guru menjelaskan kada kebayang. Napa maksud sidin? Napa maksud sidin? Berarti napa pian ngarnya kada paham. Berarti pulpen pian macet. Iya berarti pulpen pian ngarnya macet. Lamunnya pulpen pian bagus, maka timbul tulisan. Ya Allah di kertas. Tapi lamun sidin itu juga lamunnya akal pian bagus saja, maka timbullah pahaman, tampak gambarnya. Tapi lamunnya kada nampak gambarnya, kada tertulis, jadinya ya kada paham. Ya kan? Nah mudah kita hidup ini mengaji diberi Allah Ta'ala paham ya. Nah, ini sebarataan, pintar aja sebarataan diberi Allah Ta'ala akal sebarataan. Cuman nilai tangkapan ini beda-beda masing-masing. Ada nang cepat tangkapannya, pahamannya, ada juga nang lambat. Guru Rami menjelaskan ketawaan orang pada-padanya barataan. Sidin bingung. Orang ketawaan barataan sidin bingung. Ya kayak bercari nih itu. Bingung sidin cara paham apa nang dikisahkan guru. Orang Rami ketawaan barataan artinya sidin bingung. Sekali bulik pada pengajian sampai ke rumah, masuk ke dalam WC, sekalinya rata betakai timbul tertawa sini. Jadi jangan kawan hingga kenapa kamu jadi lucu tertawa di WC? Aku hanya paham nang guru jelaskan tadi kan. Di WC hanya paham ya kan. Nama kali di WC ini aktif benar juga. Kenapa karena kita kehilangan lagunya masuk ke dalam WC timbul ingat. Oh di sini ada kalian sekalinya. Sama rata sembahyang ya juga. Belum sembahyang kan ingat. Sekali rata sembahyang nyari ingat dia kan. Lambat tanggapannya hanya aja masuk listriknya di WC. Nah, ini adalah selama orang itu mau mengaji, selama orang itu mau menuntut ilmu, insya Allah kena sidin dapat aja, ya kan? Ini adalah orang itu dapat, orang itu memperoleh ilmu itu bisa sebabnya dua. Satu dengan sebab orangnya dasar pintar,
Dan seorang kita sangat pintar. Yang kedua bisa disebabkan karena kecangkalan inya, katubulan inya, katujunya mutolaah. Padahal inya kan tapi pintar, padahal inya pembabal, cuma inya rajin benar benar katujuh hadir, katujuh mutolaah, katujuh dibaca-bacainya. Padahal pintar benar ada juga, ibarat ranking jauh benar juga daripada orang. Cuma nilai dengan berkat kecangkalannya itu tadi bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat. Ada nilai di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Di situ ada kisah muridnya Imam Abu Hanifah. Nah, murid Imam Abu Hanifah ini ngaran Sidin Syekh Abi Yusuf. Nah, Syekh Abu Yusuf. Nah, jadi Syekh Abi Yusuf ini waktu Sidin ini termasuk santrina pembabal, kada pemahaman, kada pendapatan. Sidin ini sejenis mulut juga nih, kada tapi pemahaman juga. Cuman nilai keistimewaan Syekh Abi Yusuf ini, Sidin ini cangkal, kurangnya rajin, tidak putus asa sama sekali. Ini tahu aja, sekalipun kada pendapatan, ternyata dengan kecangkalan Sidin itu tadi, Allah Ta'ala berikan keberkahan, Allah Ta'ala berikan Sidin ilmu yang bermanfaat, menjadi seorang ulama besar jadinya. Padahal orangnya asalnya pembabal, berkat kecangkalan yang tadi Allah Ta'ala berikan jadinya. Jadi inilah siapa-siapa baik kita atau anak kita atau cucu kita punya pindah sekolah kan, ada pendapat yang ada pindah ibarat rapuh harus dia kan jangan putus asa mengenai umpamanya ada pahaman jangan putus asa. Kalau umpamanya mahampas ke baik aku duitnya kawin ini adalah terus-terusan aja insyaallah berkumpulnya itu karena Allah berdua menjaga wajadah ya. Siapa yang bersungguh insyaallah dapat rezekinya ya kan. Siapa yang istiqomah ketujuh menaiki nyiur kubur rezekinya, nyiurnya dan kubur ekonomi. Cuman inilah ada amalan supaya pintar ya. Dulu guru kami Sidin ini waktu sekolah itu dia Sidin aku ini termasuk pembabal. Ibaratnya kada pendapatan, kada pemahaman itu nah. Jadi waktu itu di Barabai ada kai ngaran Sidin kai assalamualaikum. Kai assalamualaikum. Mungkin hantu-hantu orang Barabai sini mungkin tahu Sidin. Meninggal dah Sidin. Ada orang mendapat Sidin itu wali. Kai assalamualaikum ngaran Sidin di Kiau. Kenapa Sidin ini di Kiau assalamualaikum? Karena Sidin ini lamunya ada tetamu lawan Sidin, siapakah? Kananakan kah? Orang tua kah? Pasti Sidin berdahulu namun mengucapkan assalamualaikum. Waalaikum dia siapakah? Sidin yang berdahulu. Bahkan yang antiknya itu ada orang bela pada Sidin, ada orang bela pada Sidin tok. Sekalinya Sidin mulai dalam rumah, assalamualaikum mulai dalam rumah, assalamualaikum. Jadi dia si tahu mulainya waalaikumsalam, silakan keluar. Waalaikumsalam, silakan keluar. Ada gitu lagi. Nah, jadi datang perguruan kami ini kepada kai assalamualaikum tadi. Kai ulun kai na sekolah nah mengaji kada pendapatan. Ulun di pembabal kai na. Ayo Bang kai adakah amalannya kai Sidin? Ayo Sidin. Lalu Sidin mengaku ke dapur, lalu Sidin membuat banyu ke dalam apa nasi kerja botol waktu itu apa ngalanya nang bola es batu lah. Nah plastik kayak es batu lah. Lalu menjulur nang Sidin. Nah ini nangnya Sidin isinya banyu zam-zam apa diisi botolnya Sidin ini lah Sidin pakai plastik. Nah ikan banyu zam-zam ini ikam lampahkan, ikam amalkan setiap hari selama 40 hari. Ikan kinum, karena banyunya gini lamunya jangan sampai habis, lamunya bajunya ini hendak habis,
karena isi pulang, tambahi pulang. Pokoknya baju zam-zam itu jangan sampai habis, isi pulang. Ikam minum selama 40 hari berturut-turut. Dari ketika ikam hendak minum itu, ikam menghadap kiblat, lalu baca sholawat minimalnya 3 kali. Lalu di ketika hendak meminum tadi, di situ pian berdoa, ya Allah, ya Allah, nah mudah-mudahan dengan berkat baju zam-zam ini nah ulun pendapatan mengaji, ulun pemahaman di dalam menuntut ilmu, ya Allah. Diamalkan sini, dasar bujur jadi orang nak luar biasa, keingatannya kuat, orangnya pintar, cerdas, alim orangnya. Ada lagi nilai selain baju zam-zam itu, di antaranya adalah baju hujan. Baju hujan, ini baju hujan ini langkat ya. Bahkan ada bila kita mendengar ada orang mengolah baju aki itu dari baju hujan. Cuma kayak apa mengolah prosesnya itu nah. Jadi baju hujan, di antara keistimewaan baju hujan ini ada di kitab itu, innallaha ja'ala syifa fi arba'ati asya'a. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesembuhan itu pada 4 hal. Nah, 4 macam. Nah, kesembuhan. Yang pertama, Allah Ta'ala jadikan kesembuhan di dalam habbatun sauda. Nah, apa habbatun sauda? Jintan hitam. Nah, di sini ini menjadi obat kesembuhan. Yang kedua, Allah jadikan kesembuhan itu di dalam hijamah. Hijamah itu artinya berbekam. Nah, berbekam. Kemudian yang ketiga, Allah jadikan kesembuhan itu di dalam asal. Asal itu artinya madu. Nah, payung madu nih jangan. Nah, kemudian Allah Ta'ala jadikan kesembuhan itu di dalam ma'us sama, artinya air hujan. Nah, banyu hujan. Jadi lampahannya kayak Pak banyu hujan ini. Nah, kalau yang pian merasa anak atau cucu sekolah itu nah hingga rankingnya puncitan rapot habang terus. Sekali ulangan dapat intalo, dapat itik, dapat bangko, paham lah. 0, dapat 2, dapat 4 itu nah. Ini mas sekolahnya. Nah, jadi kita lampahkan, kumpulkan baju hujan. Nah, baju hujan itu nah, jangan juga mengumpulkan baju hujan tuh di apa namanya pancurannya itu kecampur tahi burung, tahi kelelawar itu jangan juga. Ini baju hujannya ini jangan kena perancingan. Jadi murni itu nah baju hujan, apalagi baju hujan yang hari Jumat atau malam Jumat tuh mubarak banget ya. Jadi lalu sudah tak kumpul, nah buat teh ke dalam mana? Botol aqua kah, umpamanya aqua, botol aqua yang ngarannya lah, padahal botol lain kau juga, ya orang menukar anu jar tukarkan aqua 100 jar, mereknya sekumpul, tukarkan aqua 100 jar, mereknya sekumpul jar, kenapa jadi sambatannya aqua, ini penuhannya, ya Allah lalu aqua, ibu ya sama juga kayak muazin lah, yang siapa nak aja di kiau Bilal. Padahal karena lain Bilal, cuman kenapa jadi kiau Bilal nang azan? Iya, anu Bilal pemulaan azan hari. Ya. Nah. Jadi baju hujan ini ambil kumpulkan buat dalam botol. Nah, habis itu Pak diapain? Bacakan ayat kursi. Berapa kali? 100 kali. Nah, jadi ayat kursi 100 kali. Nah, habis ini kita gawe gitu hujan. Nah, ayat kursi 100 kali. Wah, banyaknya ya. Bolehkah mengadidit? Boleh mengadidit. Dasar mahir mengadidit juga ya. Nah, kayak apa caranya mengadidit? Barangnya habis sembahyang kali 5 waktu ya Allah. Kan sembahyang 5 waktu. Berarti 100 bagi 5 berapa sholat? 20 sholat. Tuntung lainnya. Besok itu kena kinung makan lawan anak kita, lawan cucu kita. Insya Allah ini mengaji pendapatan. Ya, insya Allah ini mengaji pendapatan. Tadi pertama
air zam-zam adalah air zam-zam, yang kedua banyu hujan. Ada lagi kan ulang bahari memberikan amalan supaya pintar pendapatan nih. Di antaranya ialah mengamalkan setiap habis subuh membaca Asmaul Husna ya Fattah. Nah, habis subuh. Nah, setelah subuh Asmaul Husna ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Nah, berapa kali? 71 kali. Ya kan belum itu 71 kan? Nah, 71 aja saja. Nah, jadi dibaca ya Fattah sebanyak 71 kali setelah sembahyang subuh sambil tangan kanan ini menghadap ke jantung kita nih, nah, ke hati kita, nah, baca habis subuh ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Artinya Allah, wahai Allah Ta'ala yang membuka akan futuh, yang membuka akan pahaman, yang membuka akan segala macam, ya kan? Nah, ya Fattah ini tangan sebelah kanan ada ke dada, ke jantung kita itu. Nah, sambil dihayati, ya kan? Nah, sambil berdoa di situ mudah diberi Allah Ta'ala pahaman. Nah, kemudian Alhamdulillah diingatkan nilai bacaannya ya Fattah. Catat kalau dicatat umpamanya timbul karena datang ke rumah bingung apa jenah bacaannya tadi jarang. Sekali dia melakukan sidip ya kamir ya kamir ya kamir ya. Kamu ganang sabar lagi. Catat ini. Lalu pulang ada tangannya itu ada penglogin dimasukkan tangan dari biasa aja lah kemudian. Filmnya hendak dapat amalan banyak, tapi sini banyak isi amalan. Ada lagi nilai di antaranya amalan pintar di dalam kitab Marokil Ubudiyah. Nah, Marokil Ubudiyah ini adalah syarah Bidayatul Hidayah susunan Imam Ghazali, disyarahkan oleh Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Batani. Nah, jadi Nawawi Al-Batani menyusun kitab Marokil Ubudiyah, syarah daripada kitab Bidayatul Hidayah susunan Imam Ghazali. Nah, di dalam kitab Marokil Ubudiyah itu ada lagi amalan pintar dia. Nah, pada antaranya amalan pintarnya yaitu mengamalkan setiap setelah sholat asar. Nah, setelah asar yaitu surah As-Samas. Nah, surah wasyamsi wal duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, ya kan? Nah, terus sampai habis asar setiap hari surah Asy-Syams ini wasyamsi wal duhaha gitu. Sekali aja. Nah, satu kali aja. Nah, cuma rutin. Nah, ada lagi selain daripada ini amalan supaya pintar juga ialah membaca surah Al-A'la. Nah, surah Al-A'la Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa. Nah, ketika kita membaca sanuqri'uka fala tansa, ini diulang kalimatnya ini sebanyak 7 kali. Nah, pas sampai di ayat ini sanuqri'uka fala tansa, 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 sanuqri'uka fala tansa. Apa sambungannya belum? Illa masya Allah, sambung apa nih sampai habis. Nah, ini diantaranya bagus habis asar kali baca atau habis sembahyang terserah aja. Nah, ada lagi dia nilai dari guru saya dari kandangan, amalan supaya pintar, supaya kita pendapatan atau anak cucu kita pendapatan, atau supaya ada keturunan kita itu kena pacang jadi orang alim, atau cucu kita kena anak pacang jadi orang alim, atau kita meminantu orang alim bisa juga. Nah, amalannya ialah setelah sembahyang maghrib. Nah, setelah maghrib membaca
surah Fatihah. Nah, surah Fatihah 1 kali. Kemudian surah Al-Ikhlas 1 kali. Kemudian Ayatul Kursi 1 kali. Kemudian Anyar istighfar minimal 3 kali. Nah, habis maghrib baca Fatihah sekali, Al-Ikhlas sekali, Ayatul Kursi sekali, istighfar 3 kali. Nah, habis itu Pak kenapa pulang? Niatakan hadiah pahalanya kepada Al-Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali seorang imam qutbul ulum, seorang kutubnya dalam segala ilmu. Nah, Imam Ghazali, Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Jadi habis maghrib baca surah Fatihah, itu surah Al-Ikhlas, Ayatul Kursi sekali, istighfar 3 kali, atau bisa dipinta bisa juga. Nambah itu pula hadiahkan pahalanya kepada Imam Ghazali. Orang nama amalakan ini, insya Allah ya kada anaknya kena cucunya anak alim. Pokoknya ada di antara keluarganya itu kena anak alim, ya kan? Nah, kita ini hendak aja mau insya Allah berkat sekira pintar, pemahaman, ya Allah. Ini adalah siapa aja yang jadi guru, di sini. Ini pasti ada pandangan kepada muridnya itu kepada 4 bagian. Yang pertama, ada murid itu mana orangnya pintar, rajin-rajinnya, cakal-cakalnya. Ini murid ranking nomor 1 di hati guru. Nah, murid di hati guru. Nah, nomor 1 ranking pertama orangnya pintar dan rajin, cangkal. Nah, cangkal mana orangnya, rajin pula, juga membantu segala macam, cangkal benar. Nah, kemudian pulang yang kedua, derajat yang kedua, si murid ini kada tapi pintar, artinya biasa aja, artinya kada tapi pendapatan, cuman rajin orangnya. Nah, cangkal orangnya. Nah, ternyata ini nomor 2 di hati guru. Kemudian murid yang ketiga, orangnya pintar dan ada rajin. Nah, ada rajin. Lagi banyak ada turunnya ulang. Kemudian yang keempat, ini derajat yang terakhir, mana kada pintar, tambah ulang, kada rajin. Nah, ini ranking terakhir ini ranking terakhir. Jadi murid di hati guru itu yang pertama orangnya pintar, lawan rajin-rajinnya. Mana orangnya pintar, mana orangnya rajin, lawan tujuh membantu, lawan perguruan pulang. Ini luar biasa orangnya. Nah, begitu pulang yang kedua, ada orang itu ini biasa-biasa aja, ibarat pintar benar kata juga, cuma orangnya rajin, ini pun orangnya dikasihi guru benar juga. Kenapa? Inilah dibanding lawan orang yang pintar kada rajin, lawan kada pintar tapi rajin. Ternyata orang yang kada pintar tapi rajin ini nomor 2 di hati guru dibanding orang yang pintar tapi kada rajin. Kenapa gerak? Sebab rajin itu adalah usahanya. Rajin itu usahanya. Sedangkan pintar itu ada sangat anugerah dari Allah Ta'ala. Ya kan? Dibanding-banding nih antara rajinnya ini lawan kada rajin, nang pintar kada rajin, kada tapi pintar cuma rajin. Ternyata guru lebih sayang nang kada tapi pintar cuma rajin ini. Ya kan? Nang ini Pak, mana kada pintar, mana kada rajin. Begitu. Sudah ini jadinya. Ya kan, cuma kita berharap mudahan kita anak cucu kita bagian yang pertama ini mana orangnya pintar lawan rajin-rajinnya. Ya tadi ini diantara amalan-amalannya tadi ya kan.
supaya amalan supaya pintar. Nah, hamba datangkan di sini sebagai hukum serta cabangnya insyaallah taala. Lalu sekali lagi asal. Yang lalu kita sambung ulang. Nah, hukum secara mutlak terbagi 3 macam. Mutlak itu artinya umum. Jadi hukum secara umum itu terbagi kepada 3 macam. Yang pertama ngarannya hukum syar'iyyun, hukum syar'i. Apa itu hukum syar'i? Yaitu undang-undang agama yang jatuh kepada perbuatan hamba yang mukallaf. Jadi ngaran hukum syar'i itu ialah peraturan-peraturan agama yang jatuhnya itu pada perbuatan kita. Perbuatan kita hanya ada hukum. Nah, kata-kata perbuatan itu garisik. Kata-kata perbuatan adanya gawian kita hanya ada hukum. Ini kayak ini. Benda itu kan ada hukum. Jadi benda itu kan ada hukum. Cuma apabila benda itu ada hukum, di ketika kita makan, di ketika kita ambil, di ketika kita pakai, hanya ada hukum. Gawian kita kalau contoh di Quran. Contoh adalah hurrimat alaikumul maitatu. Nah, hurrimat alaikumul maitatu. Nah, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian al-maitatu oleh bangkai. Nah, bangkai haram atas kalian oleh bangkai. Ngaran bangkai itu apa? Bangkai itu ialah binatang yang halal, cuma kada disembelih. Binatang itu halal, cuma kada disembelih, matinya bangkai ngarannya. Lamunnya binatang itu sudah kada halal, matinya disembelih, kada disembelih tetap baik kada halal. Ini binatang ini halal, entah sapi kah umpamanya mati cuma kada disembelih. Nah, maka itu hukum bangkai. Termasuk hukum bangkai juga ialah binatang yang hidupnya itu kada hayatun mustaqirrah. Hidup kada hayatun mustaqirrah itu artinya contoh begini. Umpamanya ada taksi ulama, teranjah itik. Sakalinya paparutan lilit itik ini tak keluar. Nah, parut itik ini tak keluarnya diranjah oleh taksi tadi. Lalu orang kampung nang kada mengaji fikih, lalu aja tak lah kasih ambil lading tampul masih hidup tak kasih sembelih. Kayak hukum sembelihannya itu hukum bangkai. Ada boleh haram dimakan. Kenapa dihukumi bangkai? Karena si itiknya tadi kan parutannya tak keluar. Ya Allah, disumbali kah? Ada disumbali kah? Tetap punya pacang mati. Jadi inilah yang punya parutannya sudah keluar itu, lenyap separuh. Itu mahadang aja lagi pacang matinya. Ada perlu kasih sumbali jangan kita makan. Ya kalau kasih sumbali terpuluh masih hidup, ini kan halal jadinya. Ini hukum bangkai, hukum mati sudah. Lain umpamanya itiknya ini nang diranjah anunya aja patah halarnya aja atau teranjah batisnya aja patah umpamanya, ini kan tetap hidup aja inya sumbali kan situ itu kan jadi masalah halal aja maka dimakan ya kan. Iya tadi lihat di keadaannya lamunnya si binatang nenek pacang hidup aja ya kan seperti kayak patah batisnya aja, alarnya aja yang terujuk atau tergepak aja hidup aja bajangan disumbali halal aja. Tapi lamunnya nyata pacang mati juga kayak keparutannya dari tak keluar itu jelas pacang mati disumbali hukum bangkai jadinya. Nah jadilah diharamkan atas kalian bangkai apabila akluha adalah memakannya. Memakan ini gawian kita ada. Gawian kita bangkai adalah hukum itu. Itu kan ada hukum.
Tapi apabila ada timbul hukum di ketika kita makan, hanya timbul hukum. Kan gawian kita dah mau makan tuh. Contoh lagi nah supaya biar mudah paham. Ada tahi larut di sungai. Siapa kabihira di jembatan situ? Larut di sungai sini. Ulun betapa tahi itu apa hukumnya? Hah? Belum ada hukum. Belum ada hukum. Ada tahi larut di sungai, belum ada hukum. Tapi lamunya pian tajun nih, pian kacak tahinya, hanya timbul hukum. Ya Allah. Nah kalau hanya timbul hukum najis, ya kan? Lamunya larut di sungai aja, itu kan ada. Tapi lamunya gawian kan gawian perbuatan hamba namu kalab ya, gawian kita. Ya Allah, lamunya kita gawi, kita kacak. Hanya timbul hukum di situ. Paham nggak? Artinya hukum itu timbul dengan sebab gawian kita nang mukallaf ini nah. Contoh lagi, apa hukum rokok? Apa hukum rokok? Rokok itu kan ada hukum. Apabila hukum itu rokok itu ada hukum, lalu menjadi hisab. Ya Allah, lalu menjadi hisab ajar ada hukum. Lalu menjadi rokoknya, bandangkan rokok apa hukumnya dia lamunya dihisab hanya timbul hukum. Cuma kita adalah kita aswaja, kita NU beberapa kali sudah masuk masail, tetap rokok itu hukumnya makruh. Ya kan? Lamunya Muhammadiyah mengatakan haram. Oke, kita NU makruh. Lamunya Arab Saudi sana haram, di Tarim Yaman sana haram. Kita tetap boleh makruh. Kenapa kira? Habib Umar bin Hafiz beliau ditakuni kayak Habib hukumnya ini takuni lawan ulama di negara ikam presiden. Sebab di daerah ini kadang-kadang sama hukumnya itu dengan daerah yang lain karena beda keadaan. Contoh inilah ulun betapun di Arab Saudi itu adalah orang Madura. Karena adalah orang di situ masang kampirai, masang anda iwak, apa tuh teman? Ya Allah mau mencari iwak tak kadang petang malaman kena. Kadang dah kalau di situ. Nah sedangkan di wadah kita ini ada mencari iwak petang malaman kena benyalam di banyu. Ya nang di muntung rokok aja lagi. Nah bagaimana tujuannya jadi bandak rokok di muntung supaya hangat, lawan supaya memburu nyamuk. Soalnya kadang mungkin mana obat nyamuk di muntung. Ya Allah. Nah jadi inilah di ketika itu kayaknya jadi setengah wajib jadinya merokok modelnya. Contoh begini nih lah, ada ketika itu guru kami dibawa untuk mengisi ceramah itu. Nah jadi waktu itu si supir ini bertakun guru pian merokok lah di situ. Jadi guru kami guru tak bisa merokok mulai bahari sudah mulai ngomong sampai ini kan bisa merokok. Oh iya kah ya supir terus supir. Sekali supir ini ajak pada berudah, teman-teman berudah. Jadi guru kenapa ipian jadi pina rancak pada berudah? Kenapa gerak pahit guru jadi yang ulun?